Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Untuk konten kali ini saya mengajak teman-teman kita mengikuti aktivitas ya untuk memindahkan jeruk cokun ini ya. Ada pohon jeruk cokun dari polybag ke pot tanaman ya yang sudah disiapkan ya teman-teman. Kebetulan tekniknya ini sangat mudah dan bibit jeruk cokun ini tempo hari saya dan istri beli ke ke tempat penjual tanaman ya. Ini harganya itu sekitar berapa ya, 25.000 teman-teman ya. Teman-teman beli satu pot sebesar ini. Dan ini jeruk cokun meskipun kecil dia buahnya sangat manis ya teman-teman. Jadi ini cocok sekali untuk ditanam di polybag. Di pot ya, di pot tanaman. Nah, ini teman-teman bisa mencoba ya. Ini banyak kok di tukang bibit tanaman ya. Kita bisa memperkaya atau memperbanyak pohon-pohon yang produktif di sekitar rumah kita ya, dan bisa ditanam di pot. Nah, untuk yang pertama ini seperti biasa kita menyiapkan media tanam ya teman-teman. Ini kita ambil pot yang sudah yang sudah tidak ada tanamannya tetapi medianya masih ada, berarti ini media lama. Jadi medianya kita perbaiki dulu ya teman-teman. Kita ambil bagian atasnya yang sudah keras ya, yang nanti kita akan olah supaya medianya itu lebih lebih baik dan siap untuk menjadi media tanam yang baru ya teman-teman. Jadi kita akan olah. Ini tanahnya udah masih hitam ya, ini artinya tanahnya ini bagus ya teman-teman, dalam kondisi bagus ya. Baik, kita siapkan dulu ya tadi pot yang kosong dan tanaman jeruk cokun ini ya, kita siapkan. Kita coba tes ya ke potnya. Dan pot bekas tanaman ini cukup ya untuk bibit jeruk cokun ini. Kalau kita lihat polybagnya itu ukurannya itu sekitar antara 30x30 ya teman-teman. Jadi ini sedang aja ya ukurannya, cukup untuk pot yang seukuran seperti yang di samping. Nah, untuk yang pertama kita olah dulu ya media tanamnya. Jadi media tanam ini seperti biasa kita campurkan dengan sekam ya, dan juga ada organik ya teman-teman. Kita campurkan. Perbandingannya emang sebaiknya 1:1 ya. Tapi kalau seandainya karena media tanam karena bekas tanahnya masih subur ya teman-teman, jadi perbandingannya boleh setengahnya ya, setengah dari satu tanahnya, setengah sekamnya, dan ditambah dengan organiknya ya. Oke, kita masukkan ya teman-teman. Pertama kita masukkan seperti ini, posisinya di tengah-tengah ya. Dan selanjutnya diusahakan dia posisinya berdiri tegak ya teman-teman ya. Lalu pinggirnya kita masukkan media tanam yang sudah kita olah tadi ya, yang sudah kita perbarui tadi. Kita masukin sekelilingnya sampai dengan penuh ya. Jadi untuk kondisi media tanam teman-teman kalau seandainya kondisi tanahnya emang sudah tidak subur, sudah keras, alangkah baiknya bila sekamnya ini kita bakar dulu ya teman-teman. Jadi sekam bakar nanti itu lebih bagus, kandungan nutrisi vitaminnya itu lebih baik ya, dan juga penyerapan airnya juga hampir sama dengan sekam yang ini juga lebih baik juga. Tapi kalau seandainya posisi tanahnya itu masih relatif bagus dan seimbang, kita tidak apa-apa, langsung sekam asli ya, tidak dibakar, kita campurkan juga. Tapi lama-lama ini akan menjadi humus juga ya teman-teman, dan akan menambah kesuburan daripada media tanam. Baik ya teman-teman, sudah rata kelihatannya ya. Berarti artinya kita udah selesai ya untuk memindahkan pohon jeruk cokun ini. Dan untuk selanjutnya
kita kasih air ya teman-teman. Ini tujuannya untuk menambah kepadatan dapat daripada media tanam baru yang sudah kita masukkan ke pot tadi ya teman-teman. Kita kasih air secukupnya, sekelilingnya sampai rata ya. Nah, untuk pemberian air ini juga dapat melihat sejauh mana penyerapan air kepada tanaman, karena kalau terlalu sedikit sekamnya itu agak kurang penyerapan airnya ya teman-teman. Nah, baik ya. Nah, inilah artinya pemindahan bibit jeruk cokol ini sudah selesai ya teman-teman, untuk tahap pertama ya. Dan kebetulan bibitnya ini dalam kondisi subur ya, dia sudah ada buah-buah kecil ya teman-teman, sudah ada berbuah kecil. Jadi ini ya akan cepat berbuah lah ya, asal kita merawatnya dan penambahan nutrisinya betul-betul kita perhatikan. Nah, ini udah bagus sekali ya teman-teman, bentuknya seperti ini. Dan teman-teman juga bisa melakukan di rumah ya teman-teman. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman, kita lakukan di waktu senggang kita sambil refreshing, sambil menghasilkan ya, sehingga hijau halaman rumah kita dengan tanaman yang bermanfaat. Baik, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga kita lakukan pengecekan satu persatu ya sekeliling bibit kita tadi. Nah, contohnya untuk pohon jeruk cokun ini ya, ini ada daun-daun yang keriput ya teman-teman. Ini emang bawaannya dari pada saat beli benih ini ada keriput, tidak apa-apa ya teman-teman, ini biasa ya, tidak apa-apa. Ini kita coba tanganin ya teman-teman. Tangannya dengan cara apa? Kita stack aja ya untuk bagian yang keriput ini. Nah, di sini nanti meskipun di stack seperti ini nanti akan tumbuh cabang baru dan kedepannya akan subur ya teman-teman. Nah, dipotong seperti ini aja ya teman-teman ya, simpel aja. Cek semua bagian, perhatikan ada yang kurang normal, kita tangani secepatnya sehingga pertumbuhan ke depan daripada jeruk cokon ini bisa tumbuh dengan baik ya teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kalau kita sudah cek semuanya, artinya tanaman ini sudah aman ya untuk kita kontrol dan kita lihat sehari-hari pertumbuhannya. Nah, demikiannya teman-teman untuk konten kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.